Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Mataram. Penasaran? Yuk simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Mataram yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul kota Mataram bermula dari sejarah panjang kerajaan Mataram yang terkenal, namun berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Mataram di Lombok ini memiliki sejarahnya sendiri yang tak kalah menarik, berhubungan erat dengan keberadaan suku Sasak dan pengaruh kerajaan-kerajaan besar di masa lalu. 1. Kerajaan Sasak dan Mataram pada zaman kerajaan. Sebelum menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, wilayah Mataram pada awalnya merupakan pusat kerajaan Sasak, kerajaan yang berdiri di Pulau Lombok sejak abad ke-16. Suku Sasak, yang menjadi penduduk asli Pulau Lombok, membangun kerajaan mereka sendiri yang dikenal dengan nama Kerajaan Sasak. Kerajaan ini menganut agama Hindu-Buddha pada awalnya, tetapi perlahan-lahan dipengaruhi oleh agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan penyebar agama dari Pulau Jawa dan India. Di sekitar abad ke-16, pengaruh Islam semakin kuat dan kerajaan ini pun mulai beralih ke Islam. Mataram kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Pada masa itu, terdapat kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, dan Mataram berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang memiliki pengaruh besar. 2. Pengaruh dari Kerajaan Majapahit. Sebelum Mataram menjadi bagian dari Kerajaan Sasak, wilayah Lombok sempat berada di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Pada masa ini, kebudayaan Hindu-Buddha berkembang di Lombok, yang kemudian dipadukan dengan pengaruh Islam setelah kedatangan para pedagang dan penyebar agama Islam. Setelah runtuhnya Majapahit pada abad ke-15, kerajaan Sasak yang berada di Mataram mulai membentuk identitasnya sendiri. Meskipun demikian, pengaruh budaya Hindu-Buddha tetap terlihat dalam seni, arsitektur, dan tradisi yang ada di Mataram. 3. Mataram di era kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, kerajaan Sasak mengalami tekanan besar. Belanda mulai menguasai wilayah Lombok dan menjadikannya bagian dari pemerintahan kolonial mereka. Namun, masyarakat Sasak tetap menjaga identitas dan budaya mereka, meskipun seringkali menghadapi perlawanan terhadap penjajahan. Mataram, sebagai pusat pemerintahan kerajaan ini, memainkan peran penting dalam sejarah perlawanan tersebut. Pada abad ke-19, Belanda akhirnya berhasil menguasai sepenuhnya Pulau Lombok, termasuk Mataram. Seiring berjalannya waktu, Mataram menjadi bagian dari sistem pemerintahan kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. 4. Mataram sebagai ibu kota NTB. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Mataram yang sebelumnya dikenal sebagai ibu kota kerajaan Sasak, bertransformasi menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, yang baru dibentuk. Sebelumnya, ibu kota provinsi ini adalah Singaraja di Bali. Pemindahan ibu kota ke Mataram bertujuan untuk lebih mengembangkan Pulau Lombok, yang saat itu mulai berkembang pesat dalam hal ekonomi dan infrastruktur. Seiring dengan perkembangan zaman, Mataram berkembang menjadi kota modern yang memadukan tradisi, kebudayaan, dan kehidupan kota yang dinamis. Kini, Mataram tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan NTB, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang menarik dengan berbagai kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya. Jadi, asal-usul Mataram bermula dari kerajaan Sasak yang berdiri sejak abad ke-16, dengan pengaruh besar dari budaya Hindu-Buddha dan Islam. Seiring waktu, Mataram berkembang melalui berbagai era, termasuk masa penjajahan Belanda, hingga akhirnya menjadi ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram saat ini merupakan kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi,
yang terus berkembang dengan memadukan unsur tradisional dan modern. Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, terletak di Pulau Lombok dan memiliki sejumlah keunikan yang menarik, baik dari segi budaya, sejarah, alam, maupun kehidupan masyarakatnya. Mataram bukan hanya sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan kota yang kaya akan warisan budaya dan daya tarik wisata. Berikut adalah beberapa keunikan kota Mataram. Keharmonisan budaya multikultural. Mataram adalah kota yang penuh dengan keragaman budaya. Masyarakat di Mataram terdiri dari berbagai suku, dengan suku Sasak sebagai kelompok mayoritas. Namun, di kota ini juga tinggal suku Bali, Bugis, Madura, dan suku-suku lainnya. Perpaduan berbagai budaya ini menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan saling menghormati, yang tercermin dalam tradisi, upacara, hingga kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan beragama, meskipun mayoritas penduduk Mataram beragama Islam, ada banyak tempat ibadah Hindu dan Buddha, mencerminkan adanya toleransi yang tinggi di antara umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pura Lingsar, tempat ibadah yang digunakan oleh umat Hindu dan umat Islam Wetutelu untuk beribadah bersama. Kebudayaan Sasak yang kental. Suku Sasak sebagai penduduk asli Lombok memberikan warna yang khas bagi Mataram. Kebudayaan Sasak masih sangat terjaga hingga saat ini, mulai dari adat istiadat, seni, hingga bahasa. Salah satu kebudayaan Sasak yang terkenal adalah tari gendang belek. Tarian yang menggunakan gendang besar dan penuh semangat yang menggambarkan kekuatan dan kegagahan. Selain itu, tenun ikat Sasak merupakan salah satu hasil kerajinan yang sangat khas dari Mataram dan Lombok secara umum. Tenun ini memiliki corak yang rumit dengan warna-warna yang kaya dan sangat dihargai oleh wisatawan sebagai oleh-oleh khas Lombok. Keindahan alam yang memukau. Mataram terletak di dekat berbagai destinasi alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah Gunung Rinjani, gunung berapi yang merupakan puncak tertinggi kedua di Indonesia dan menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki. Keindahan alam sekitar Mataram dengan pegunungan, air terjun, dan pantai-pantai yang masih alami membuat kota ini sangat menarik bagi wisatawan. Pantai Senggigi yang terletak di dekat Mataram adalah salah satu destinasi wisata pantai yang terkenal dengan pasir putihnya, air laut yang jernih, serta pemandangan matahari terbenam yang mempesona. Selain itu, ada Pantai Kuta Lombok yang juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Kerajinan tradisional yang bernilai seni tinggi. Kerajinan tangan di Mataram juga menjadi salah satu daya tarik yang menarik perhatian wisatawan. Selain tenun ikat, ada banyak kerajinan lainnya seperti perak, rotan, dan anyaman bambu. Banyak wisatawan yang datang ke pasar-pasar tradisional di Mataram untuk membeli barang-barang kerajinan tersebut sebagai oleh-oleh. Salah satu tempat yang terkenal adalah Pasar Art Market Mataram, tempat di mana pengunjung dapat membeli berbagai barang kerajinan lokal, mulai dari perhiasan, kain tenun, hingga barang-barang rumah tangga yang unik. Festival dan acara budaya. Mataram juga menjadi tuan rumah bagi berbagai festival dan acara budaya yang menarik. Salah satu festival yang terkenal adalah Festival Mataram, yang diselenggarakan setiap tahun untuk merayakan kebudayaan dan seni lokal. Di acara ini, para seniman dan budayawan lokal menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional, tarian, musik, hingga pameran kerajinan tangan. Selain itu, upacara Bau Nyale, yang merupakan tradisi masyarakat Sasak, juga diadakan di Mataram setiap tahun. Upacara ini bertujuan untuk menghormati legenda Putri Nyal dan dilakukan dengan cara menangkap ikan nyale di laut sebagai simbol keberuntungan. Mataram adalah kota yang kaya akan keunikan, baik dari segi budaya, sejarah, alam, maupun kuliner. Keanekaragaman budaya, keragaman etnis, dan warisan sejarah yang dimiliki kota ini membuat Mataram menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi.
Keindahan alamnya yang mempesona, kuliner lezat, serta kerajinan tradisional yang indah menjadikan Mataram sebagai destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Mataram, dengan segala kekayaan dan keunikannya, menggambarkan kehidupan yang harmonis antara tradisi dan modernitas di tengah keindahan Pulau Lombok. Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, merupakan kota yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, dan tradisi. Keberagaman ini tercermin dalam masyarakat Mataram yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa suku bangsa yang ada di Mataram. 1. Suku Sasak. Suku Sasak adalah suku asli yang mayoritas mendiami Pulau Lombok termasuk Mataram. Suku ini adalah suku terbesar di Lombok dan merupakan kelompok etnis yang memiliki bahasa dan budaya khas. Masyarakat Sasak terkenal dengan tradisi pertanian, tenun ikat, serta kepercayaan dan adat istiadat yang sangat kuat. Sebagian besar orang Sasak beragama Islam, tetapi ada juga yang masih mempertahankan kepercayaan tradisional Sasak, yaitu agama Wetutelu, yang merupakan agama lokal yang menggabungkan unsur-unsur Islam dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Adat dan upacara seperti bau nyale yang dilakukan di Pura Lingsar setiap tahun adalah contoh tradisi Sasak yang sangat khas. Kedua, suku Bali. Meskipun mayoritas penduduk Mataram adalah suku Sasak, terdapat juga sejumlah warga dari suku Bali yang menetap di kota ini. Suku Bali datang ke Lombok pada masa-masa tertentu, dan mereka membawa budaya dan agama Hindu yang khas. Masyarakat Bali di Mataram biasanya beragama Hindu dan mereka masih mempertahankan tradisi budaya Bali seperti upacara keagamaan, tarian, musik, dan seni ukir yang khas. Suku Bali di Mataram juga berkontribusi pada perkembangan seni dan budaya lokal, dan sering terlibat dalam acara budaya dan keagamaan di Lombok, terutama yang melibatkan pura-pura dan perayaan keagamaan. Ketiga, suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan, namun mereka juga dapat ditemukan di Mataram dan wilayah sekitarnya. Orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung. Mereka telah lama mendiami pesisir-pesisir di Indonesia, termasuk di Lombok. Komunitas Bugis di Mataram umumnya terlibat dalam perdagangan, baik itu di pasar-pasar tradisional maupun dalam sektor lain seperti perikanan. Masyarakat Bugis di Mataram masih memegang teguh adat istiadat dan budaya mereka, dengan bahasa Bugis yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, mereka juga sering merayakan perayaan adat Bugis yang melibatkan tarian dan musik tradisional. Keempat, suku Madura. Suku Madura juga memiliki komunitas yang cukup besar di Mataram. Orang Madura dikenal dengan karakteristik yang kuat, termasuk dalam bidang pertanian dan perikanan. Banyak orang Madura yang tinggal di Lombok dan Mataram karena kegiatan perdagangan, terutama di pasar-pasar tradisional, serta dalam sektor perikanan. Suku Madura di Mataram juga masih memelihara tradisi dan adat istiadat mereka, seperti upacara pernikahan dan perayaan tradisional. Bahasa Madura juga digunakan dalam interaksi sehari-hari oleh komunitas Madura di Mataram. 5. Suku Arab. Komunitas suku Arab juga ada di Mataram, meskipun jumlahnya tidak sebesar suku-suku lainnya. Mereka sebagian besar adalah keturunan imigran dari Timur Tengah yang datang pada abad ke-19 dan 20, terutama dalam perdagangan dan penyebaran agama Islam. Orang Arab di Mataram berkontribusi dalam pengembangan pendidikan agama, serta kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Masyarakat Arab di Mataram memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Lombok, dan mereka juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, seperti mendirikan pesantren dan masjid. 6. Suku Cina. Suku Cina juga memiliki keberadaan di Mataram, meskipun mereka bukan kelompok mayoritas. Komunitas Cina di Mataram umumnya terlibat dalam bidang perdagangan, restoran, dan usaha-usaha lain. Orang-orang Cina di Mataram seringkali memelihara tradisi mereka,
seperti perayaan Imlek dan acara keagamaan Buddha atau Taoisme, serta mempertahankan penggunaan bahasa Mandarin dalam keluarga mereka. 7. Suku Timor. Beberapa warga suku Timor juga tinggal di Mataram, meskipun jumlahnya tidak sebesar suku-suku lainnya. Mereka biasanya datang dari Pulau Timor dan sekitarnya, dan memiliki kebudayaan serta bahasa yang unik. Suku Timor di Mataram sering bekerja di sektor pertanian, perdagangan, atau sebagai pekerja musiman. 8. Suku Flores. Suku Flores yang berasal dari Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur juga dapat ditemukan di Mataram, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Mereka sering terlibat dalam kegiatan perdagangan dan bisnis kecil. Masyarakat Flores di Mataram mempertahankan budaya mereka yang mencakup bahasa, tarian, dan adat istiadat tertentu. Mataram adalah kota yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Keberadaan suku-suku seperti Sasak, Bali, Bugis, Madura, Arab, Cina, Timor, dan Flores menciptakan sebuah harmoni budaya yang memperkaya kehidupan sosial dan ekonomi kota ini. Keberagaman suku bangsa ini juga mencerminkan nilai toleransi yang tinggi antar komunitas, yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Mataram. Mataram, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, merupakan kota yang tidak hanya kaya akan sejarah dan budaya, tetapi juga memiliki banyak tempat wisata menarik yang cocok untuk berbagai jenis wisatawan. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Mataram yang patut dikunjungi. 1. Pura Lingsar. Pura Lingsar adalah salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Mataram dan Lombok. Pura ini memiliki keunikan karena menjadi tempat ibadah untuk umat Hindu dan umat Islam Wetutelu, yang menunjukkan toleransi beragama yang tinggi di Lombok. Pura Lingsar terdiri dari beberapa bagian dengan arsitektur yang indah dan suasana yang sangat tenang. Di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa serta belajar tentang sejarah dan budaya yang kaya. Selain itu, upacara Baunyal yang diadakan setiap tahun di Pura Lingsar juga merupakan acara budaya yang menarik, di mana masyarakat setempat menangkap ikan nyale, cacing laut, sebagai bagian dari tradisi yang sudah berlangsung lama. 2. Taman Narmada. Taman Narmada adalah taman rekreasi yang memiliki nilai sejarah tinggi, dibangun pada abad ke-18 oleh Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Taman ini dibuat sebagai replika dari Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak yang ada di puncaknya. Taman Narmada juga dikenal sebagai tempat peristirahatan raja dan sebagai tempat untuk beribadah. Keindahan taman ini didukung oleh pemandangan alam yang asri dan kolam yang tenang. Ada juga air mancur Narmada yang terkenal sebagai tempat untuk merendam tubuh, yang konon dapat memberikan keberuntungan. 3. Pantai Senggigi. Pantai Senggigi adalah salah satu destinasi wisata pantai yang paling terkenal di Lombok dan terletak sekitar 12 km dari pusat Mataram. Pantai ini menawarkan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan matahari terbenam yang luar biasa. Senggigi menjadi pilihan utama bagi para wisatawan yang ingin bersantai di tepi laut, melakukan snorkeling, atau menikmati berbagai aktivitas olahraga air. Selain itu, di sekitar Pantai Senggigi terdapat banyak resort, restoran, dan kafe yang menawarkan berbagai macam kuliner laut yang lezat. 4. Masjid Kuno Al-Mujahidin. Masjid Al-Mujahidin adalah salah satu masjid tertua di Mataram yang memiliki nilai sejarah tinggi. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini memiliki arsitektur yang sangat sederhana, namun penuh makna. Masjid ini merupakan bukti dari sejarah penyebaran Islam di Pulau Lombok dan menjadi tempat ibadah bagi masyarakat setempat. Keberadaan masjid ini menambah kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh Mataram. 5. Gunung Rinjani. Meskipun Gunung Rinjani terletak sedikit di luar Mataram, gunung berapi yang indah ini merupakan destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi para pencinta alam. Gunung Rinjani, dengan ketinggian 3.726 meter, adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendakian terpopuler di Indonesia. Di puncaknya,
Pengunjung akan disuguhi pemandangan menakjubkan dari danau segara anak yang ada di kawah gunung ini. Untuk para wisatawan yang tidak mendaki, wisatawan juga bisa menikmati keindahan Rinjani dari jarak jauh dan mengunjungi beberapa desa sekitar yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. 6. Air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu. Air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu terletak di kaki Gunung Rinjani dan merupakan dua air terjun yang sangat indah dan menarik. Kedua air terjun ini dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun, menciptakan suasana yang tenang dan segar. Benang Stokel adalah air terjun yang lebih tinggi dan memiliki aliran air yang sangat deras, sementara Benang Kelambu memiliki keindahan dengan air yang jatuh perlahan, seperti tirai kain yang membentuk kelambu. Kedua air terjun ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk hiking dan menikmati alam bebas. 7. Pasar Art Market, Mataram. Bagi wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas Mataram dan Lombok, Pasar Art Market Mataram adalah tempat yang sangat tepat. Di pasar ini, pengunjung dapat menemukan berbagai kerajinan tangan lokal, seperti tenun ikat sasak, perhiasan perak, pakaian tradisional, serta berbagai barang seni lainnya. Pasar ini juga menawarkan berbagai makanan khas Lombok yang bisa dinikmati langsung di tempat. 8. Taman Kota Mataram. Taman Kota Mataram adalah ruang terbuka hijau yang menyenangkan untuk bersantai, berolahraga, atau hanya menikmati udara segar. Taman ini terletak di pusat kota dan menjadi tempat favorit bagi warga lokal untuk berolahraga atau sekadar duduk santai di sore hari. Taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas permainan anak-anak dan jogging track, menjadikannya tempat yang cocok untuk keluarga. 9. Pusat Kerajinan Perak di Sukarara. Jika Anda tertarik dengan kerajinan perak, Sukarara adalah tempat yang tepat untuk mengunjungi pusat kerajinan perak khas Lombok. Di sini, Anda dapat melihat langsung proses pembuatan perhiasan perak oleh pengrajin lokal dan membeli berbagai produk perak yang indah. Sukarara juga dikenal sebagai tempat pembuatan tenun ikat tradisional yang memiliki nilai seni tinggi, dan pengunjung dapat membeli kain tenun asli Sasak sebagai oleh-oleh. 10. Kampung Sasak Sade. Untuk mengenal lebih dalam budaya Sasak, Anda dapat mengunjungi Kampung Sade, sebuah desa tradisional Sasak yang terletak tidak jauh dari Mataram. Kampung ini terkenal dengan rumah-rumah adatnya yang terbuat dari bambu dan alang-alang. Di sini, wisatawan dapat melihat kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak, serta melihat proses pembuatan kerajinan tangan seperti tenun ikat. Pengunjung juga bisa membeli berbagai produk kerajinan lokal sebagai oleh-oleh. Mataram dan sekitarnya menawarkan berbagai tempat wisata yang menarik, mulai dari situs-situs bersejarah, pantai yang indah, hingga keindahan alam yang memukau seperti Gunung Rinjani dan air terjun yang spektakuler. Mataram juga menjadi tempat yang cocok untuk menikmati kuliner khas Lombok, berbelanja kerajinan tangan, atau sekadar bersantai di taman kota. Keberagaman budaya, sejarah, dan alam yang dimilikinya menjadikan Mataram sebagai destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Mataram, seperti banyak kota lainnya, juga memiliki cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Kisah-kisah mistis ini seringkali berhubungan dengan tempat-tempat bersejarah, legenda lokal, serta kepercayaan tradisional yang masih hidup di kalangan warga Lombok. Beberapa hal mistis yang terkenal di Mataram dan sekitarnya memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan penduduk lokal. Berikut ini adalah beberapa kisah mistis yang sering terdengar di Mataram. 1. Legenda Pura Lingsar dan Upacara Bau Nyale. Salah satu tempat yang terkenal dengan aura mistisnya adalah Pura Lingsar, yang tidak hanya merupakan tempat ibadah Hindu dan Islam Wetu Telu, tetapi juga terkait dengan legenda yang sangat kuat dalam masyarakat Lombok. Pura ini dipercaya sebagai tempat suci dan memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Salah satu cerita mistis yang berhubungan dengan Pura Lingsar adalah legenda Putri Nyale. Menurut cerita rakyat, Putri Nyale adalah seorang putri cantik yang sangat disayangi oleh rakyat Lombok.
Suatu hari, Putri Nyale dikabarkan tenggelam di laut setelah melakukan perjalanan ke suatu tempat. Sebelum pergi, ia berjanji untuk kembali setiap tahun dengan munculnya cacing laut yang disebut Nyale. Oleh karena itu, setiap tahun di sekitar bulan Februari, masyarakat Lombok mengadakan upacara bau Nyale, yaitu menangkap Nyale atau cacing laut yang dipercaya sebagai manifestasi dari Putri Nyale. Banyak yang meyakini bahwa jika berhasil menangkap Nyale, mereka akan mendapatkan keberuntungan dan berkat dari sang putri. Pura Lingsar menjadi tempat utama dalam upacara ini, dan banyak orang yang percaya bahwa energi spiritual di sana sangat kuat, sehingga seringkali ada cerita tentang penampakan atau kejadian tak terjelaskan yang terjadi di sekitar pura, terutama di malam hari. 2. Kisah mistis di Taman Narmada. Taman Narmada yang dibangun oleh Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem pada abad ke-18 juga memiliki sejumlah cerita mistis. Taman ini dipercaya sebagai tempat yang penuh dengan aura sakral dan memiliki energi spiritual yang tinggi. Salah satu cerita yang beredar adalah adanya penampakan roh penjaga taman yang konon bertugas menjaga keutuhan dan kesakralan taman tersebut. Beberapa pengunjung yang datang ke taman ini melaporkan merasa dihantui oleh perasaan aneh atau ketakutan saat berada di sekitar kolam atau air mancur. Ada juga yang percaya bahwa mereka melihat bayangan yang bergerak atau mendengar suara-suara yang tidak dapat dijelaskan, meskipun tidak ada orang lain di sekitar mereka. Kepercayaan ini semakin kuat dengan adanya cerita turun-temurun tentang ritual yang dilakukan oleh raja-raja Lombok yang dianggap memiliki kekuatan magis. 3. Masjid Kuno Al-Mujahidin. Masjid Al-Mujahidin yang terletak di Mataram adalah salah satu masjid tertua di Lombok. Masjid ini memiliki arsitektur yang sederhana dan dibangun pada abad ke-16. Meski tampak sederhana, masjid ini terkenal dengan kisah-kisah mistisnya, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat lokal terhadap roh penjaga masjid. Cerita mistis yang berkembang di kalangan warga setempat mengatakan bahwa ada sosok yang dikenal sebagai penjaga masjid yang dipercaya menjaga kesucian dan keamanan masjid tersebut. Beberapa orang mengklaim pernah merasakan adanya kehadiran makhluk halus saat berada di masjid, baik di siang hari maupun malam hari. Beberapa pengunjung juga melaporkan mendengar suara adzan yang datang secara tiba-tiba, meskipun tidak ada orang yang sedang mengumandangkan adzan di saat itu. 4. Gunung Rinjani dan kisah mistisnya. Gunung Rinjani, sebagai gunung berapi yang paling terkenal di Lombok, tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga memiliki banyak kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat yang sangat sakral, dan banyak masyarakat yang percaya bahwa gunung ini merupakan kediaman para dewa dan roh leluhur mereka. Beberapa pendaki dan wisatawan yang mendaki Rinjani melaporkan mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti suara-suara gaib atau penampakan yang sulit dijelaskan. Salah satu cerita mistis yang terkenal adalah tentang Danau Segara Anak yang terletak di kawah Gunung Rinjani. Segara Anak diyakini sebagai tempat yang sangat sakral dan memiliki energi magis. Beberapa orang yang pernah berkunjung ke danau ini mengaku melihat penampakan seperti bayangan manusia atau sosok misterius di sekitar danau, terutama saat malam hari. 5. Kampung Sasak Sade dan kepercayaan tradisional. Kampung Sasak Sade di Lombok Tengah, meskipun tidak jauh dari Mataram, juga memiliki cerita mistis yang terkenal. Kampung ini adalah desa adat yang masih mempertahankan tradisi lama masyarakat Sasak. Beberapa penduduk lokal percaya bahwa ada roh penjaga yang melindungi desa tersebut. Beberapa orang yang berkunjung ke desa ini mengaku merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk tak tampak atau merasakan suasana yang aneh saat berkeliling di sekitar kampung. 6. Situs Batu Layar. Di sekitar Mataram, terdapat sebuah tempat bernama Situs Batu Layar yang dikenal dengan keberadaan batu-batu besar yang tersebar di daerah tersebut. Konon, batu-batu tersebut memiliki kisah mistis dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh halus atau makhluk tak kasat mata.
Ada cerita bahwa batu-batu tersebut digunakan untuk berbagai ritual adat oleh masyarakat Lombok. Dan beberapa orang yang berkunjung ke tempat ini mengaku merasakan aura yang aneh atau mendengar suara-suara gaib. Kuliner Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, menawarkan berbagai hidangan yang kaya rasa dan memiliki cita rasa khas yang menggugah selera. Mataram yang terletak di Pulau Lombok terkenal dengan masakan khas Lombok yang kaya akan rempah-rempah dan terkenal dengan rasa pedasnya. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Mataram yang wajib dicoba. 1. Ayam taliwang. Ayam taliwang adalah salah satu makanan paling ikonik dari Lombok, khususnya Mataram. Ayam ini dibumbui dengan sambal khas taliwang yang terbuat dari cabai merah, bawang putih, terasi, dan rempah-rempah lainnya, lalu dibakar di atas arang hingga matang. Rasanya pedas, gurih, dan sedikit manis, yang membuatnya sangat populer di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat. Biasanya, ayam taliwang disajikan dengan nasi putih hangat dan plecing kangkung yang disiram sambal pedas. 2. Sate rembiga. Sate rembiga adalah sate khas Mataram yang terbuat dari daging sapi pilihan yang dipotong dadu dan dibumbui dengan bumbu khas yang kaya rempah. Sate ini memiliki rasa manis dan gurih, serta sedikit pedas dari sambal yang disajikan sebagai pelengkap. Dagingnya empuk dan memiliki tekstur yang kenyal, membuat sate ini sangat digemari. Sate rembiga biasa disajikan dengan nasi putih atau lontong. 3. Plecing kangkung. Plecing kangkung adalah hidangan sederhana tetapi sangat khas dan populer di Lombok, termasuk Mataram. Hidangan ini terbuat dari kangkung yang direbus dan disiram dengan sambal terasi yang pedas. Sambal plecing kangkung terdiri dari cabai merah, terasi, tomat, dan bumbu lainnya, yang memberi rasa pedas dan segar. Makanan ini sering disajikan sebagai pendamping untuk hidangan utama, seperti ayam taliwang dan sate rembiga. 4. Nasi balap puyung. Nasi balap puyung adalah salah satu kuliner tradisional yang berasal dari Puyung, sebuah daerah di Lombok Tengah. Nasi ini terdiri dari nasi putih yang disajikan dengan ayam atau bebek yang dibumbui dengan rempah khas Lombok, serta sambal yang pedas. Selain itu, ada tambahan sayuran seperti lalapan dan sambal pencit, sambal mangga muda. Nasi balap puyung memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan segar. Sangat cocok untuk mereka yang menyukai makanan pedas. 5. Sambal beberuk. Sambal beberuk adalah sambal segar yang terbuat dari tomat, terasi, mentimun, dan cabai rawit. Bahan-bahan ini dicampur menjadi satu dan biasanya disajikan sebagai pelengkap hidangan lainnya, seperti ayam taliwang, sate rembiga, atau ikan bakar. Rasanya yang segar dan pedas sangat cocok untuk menambah selera makan. 6. Ikan bakar. Mataram dan Lombok terkenal dengan hasil laut yang melimpah. Ikan bakar di Mataram biasanya disajikan dengan bumbu yang kaya rempah, seperti kunyit, bawang putih, cabai, dan jeruk nipis. Ikan yang digunakan biasanya adalah ikan laut segar yang dipanggang di atas bara api, memberikan rasa smoky yang khas. Ikan bakar ini seringkali disajikan dengan nasi putih dan sambal. 7. Bubur sumsum. Bubur sumsum adalah makanan penutup yang sederhana tetapi lezat, sangat terkenal di Mataram dan Lombok. Terbuat dari campuran beras, santan, dan gula merah, bubur ini memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut. Biasanya disajikan dalam keadaan hangat dan menjadi pilihan favorit sebagai camilan atau makanan penutup setelah makan berat. 8. Es kelapa muda. Di Mataram, es kelapa muda sangat populer, terutama pada siang hari yang panas. Kelapa muda yang segar dipotong dan diambil airnya, kemudian disajikan dengan es batu dan sedikit sirup manis. Es kelapa muda ini sangat menyegarkan dan menjadi pilihan banyak orang untuk melepas dahaga setelah menikmati hidangan pedas khas Lombok. 9. Lombok Taliwang Roti. Roti khas Lombok ini lebih dikenal dengan nama roti selametan atau roti manis khas Lombok.
Roti ini biasanya dijual dalam bentuk yang kecil dan manis, yang cocok dimakan sebagai camilan atau pendamping minuman hangat. Roti ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami yang sederhana, namun rasanya sangat lezat. 10. Ampiang porridge, bubur ampiang. Bubur ampiang adalah hidangan manis yang biasanya disantap sebagai sarapan atau camilan. Terbuat dari ketan hitam yang dimasak dengan santan dan gula merah, bubur ini memiliki rasa manis dan gurih yang sangat nikmat. Disajikan hangat atau dingin, bubur ampiang merupakan salah satu makanan tradisional yang khas di Mataram. Kuliner Mataram menawarkan kekayaan rasa yang dipengaruhi oleh rempah-rempah lokal dan tradisi masakan Sasak yang kuat. Rasa pedas, gurih, dan segar menjadi ciri khas masakan di kota ini, menciptakan pengalaman kuliner yang memikat dan menggugah selera. Dari ayam taliwang yang terkenal hingga sate rembiga yang nikmat, serta berbagai sambal dan hidangan penutup, Mataram memiliki banyak pilihan kuliner yang patut dicoba oleh setiap pengunjung yang datang ke kota ini. Kuliner khas Mataram tidak hanya menyajikan rasa yang lezat, tetapi juga menceritakan kisah budaya dan tradisi masyarakat Lombok yang kaya. Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, merupakan kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan keberagaman. Terletak di Pulau Lombok, Mataram memiliki daya tarik yang sangat besar, baik dari segi pariwisata, budaya, maupun tradisi masyarakatnya. Kota ini dikenal dengan keberagaman suku bangsa seperti Sasak, Bali, Bugis, Madura, Arab, dan lainnya yang hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Mataram juga memiliki sejumlah tempat wisata bersejarah dan alam yang menarik, seperti Pura Lingsar, Taman Narmada, dan Pantai Senggigi, yang memadukan keindahan alam dengan nilai-nilai spiritual yang dalam. Selain itu, kota ini juga menawarkan berbagai kuliner khas, seperti ayam taliwang, plecing kangkung, dan sate rembiga, yang mencerminkan kekayaan cita rasa tradisional Lombok. Selain itu, Mataram memiliki sejumlah cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat, seperti yang berkaitan dengan Pura Lingsar dan Gunung Rinjani, yang memberikan nuansa spiritual yang kental dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan budaya dan keberagaman ini menjadikan Mataram sebuah kota yang penuh warna dan menarik untuk dijelajahi. Secara keseluruhan, Mataram adalah kota yang menggabungkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta keharmonisan sosial antar suku bangsa, menjadikannya sebagai destinasi yang sempurna bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam tentang kehidupan masyarakat Lombok dan nilai-nilai tradisional yang masih lestari. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.